Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nikade Vidya Safitri Atmasari. Saya berasal dari SD Negeri 1 Pesedahan, akan membawakan cerita yang sangat menarik. Cerita tersebut berjudul Asal Mula Desa Tenganan. Nah teman-teman, kalian suka kan mendengarkan cerita? Ayo sini, dengarkan cerita saya baik-baik ya. Raja Bedahulu merupakan raja yang sangat terkenal di Bali. Beliau memiliki seekor kuda yang bernama Onkesrau. Kuda itu sangat disayangi karena bentuk tubuhnya yang anggun, bulunya lebat, putih bersih, dan ekornya yang sangat panjang. Diceritakan pada suatu malam, kuda itu hilang dari kandangnya. Pengawal istana baru tahu keesokan harinya. Dengan rasa sedih dan penuh ketakutan, ia memberanikan diri untuk menghadap sang raja. Bagaimana ya ini? Mana ya? Maaf Raja, kuda Baginda telah menghilang. Hamba sudah mencarinya ke sekeliling istana, namun hamba tidak menemukannya. Apa? Bagaimana bisa? Cepat cerita itu sekarang. Raja pun memerintahkan para prajurit untuk mencari kuda itu. Namun, kuda itu tidak ditemukan. Dengan penuh rasa sedih, Raja memerintahkan untuk mencari kuda itu sekali lagi. Wahai seluruh rakyatku, kuperintahkan untuk mencari kudaku. Jika seseorang menemukan kudaku dalam keadaan hidup, akan kuangkat dia menjadi wakil menteriku. Dan jika seseorang menemukan kudaku dalam keadaan mati, akan kuberikan dia sebidang tanah seluas bau bangkai yang masih dapat tercium. Mendengar sayembara itu, rakyat pun beramai-ramai mencari kuda itu. Ada yang mencarinya ke arah barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Berbulan-bulan mereka mencari, namun semua sia-sia. Lama-kelamaan terdengar berita dari penduduk yang mencarinya ke arah timur. Seorang penduduk yang bernama Tunjung Biru. Ia berasal dari desa Penedes dan menemukan kuda itu dalam keadaan mati. Raja yang mendengar berita itu sangat terkejut dan bersedih hati karena kuda ditemukan dalam keadaan mati. Raja pun harus menghadiahkan sebidang tanah seluas bau bangkai yang masih dapat tercium. Tunjung Biru yang sudah mengetahui sayembara itu pun bersifat, bagaimana ya caranya agar aku bisa mendapatkan tanah yang luas? Ku dengar-dengar luas tanahnya diukur melalui bau bangkai yang masih terus dapat tercium. Bagaimana ya caranya? Aha, aku punya ide.
Dengan begitu, bau bangkai kuda ini pasti akan tetap tercium. Hahaha. Tunjung Biru pun segera mengambil tulang kuda itu dan menyelipkannya di lipatan sarungnya. Ih, bau sekali. Ih. Bagaimana bisa aku mengambil tulang kuda ini? Tapi tidak apa-apa, demi tanah yang luas. Beberapa saat kemudian, sang menteri utusan raja pun tiba. Mereka berjalan bersama-sama, menghitung langkah demi langkah. Namun, bangkai kuda itu masih terus dapat tercium. Mereka berhenti di Bukit Melengkung. Sang menteri pun berkata kepada Tunjung Biru, "Hei kau Tunjung Biru, beruntung sekali kau mendapatkan tanah yang luas. Kau ini memang sangat benar-benar beruntung. Ambillah tanah ini dari pantai Cendidase sampai Bukit Melengkung." Tunjung Biru pun berbicara di dalam hatinya, "Akhirnya aku bisa mendapatkan tanah yang luas." Tunjung Biru dan keluarganya membangun rumah di tepi pantai. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rumahnya hancur, diterjang gelombang besar yang ganas. Akhirnya, mereka pun harus pindah ke tengah. Nah, konon katanya Ngatengahan itu dijadikan nama sebuah desa. Desa itu adalah Desa Tenganan. Nah teman-teman, amanat yang bisa kalian petik dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh pamrih dan harus ikhlas dalam membantu seseorang. Dan juga kita tidak boleh tamak. Nah, itu dia. Sekian cerita dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.